Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, hingga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik anak-anak sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkataan yang batil, dan janganlah kita juga mencaci maki. Nah, perkataan yang batil itu dalam syariat Islam itu seharusnya kita tidak melakukannya karena tidak disyariatkan, ya. Jadi, pernahkah kita berkumpul bersama-sama dalam suatu komunitas, ya? Kita mendengar seseorang ada yang berkata kotor atau kasar. Pastinya kita menyadari kalau perkataan kasar itu tidaklah baik. Demikian juga dengan perkataan yang kotor. Lantas, apa hukum berkata kotor dalam Islam? Berkata kotor ini bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari seorang yang kamu kata-katai, tentunya secara kasar. Berkata kotor juga tidak baik untuk diri kita sendiri, karena kata-kata buruk mengandung energi yang negatif, yang jika dipelihara bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan tentunya pada pikiran kita juga. Nah, kita menyadari tidak hal-hal yang seperti itu? Pasti terkadang kita tidak sadar dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya dampak psikologi dari perkataan kotor di depan orang lain dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu, sehingga akhirnya jadinya kelahi. Di samping itu, dalam agama kita juga dilarang berkata kotor, apalagi memaki. Nah, berikut adalah hadis yang membicarakan tentang hukum berkata kotor dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Nah, yang dimaksudkan di sini anak-anak, ya, bisikan-bisikan mereka adalah ucapan atau perkataan yang kita lontarkan. Allah Ta'ala juga berfirman di Quran Surat An-Nisa ayat 148 yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya atau dijalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu, Imam Al-Tirmizi, ya, meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbang kebaikan seseorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor atau kasar. Nah, di sini anak-anak sudah jelas bahwa kita harus menjaga lisan kita dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada teman kita, apalagi perkataan yang itu menyinggung teman kita. Pastinya itu akan menambah dosa kita. Nah, dari itu kita yuk sama-sama lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa berkata yang baik dan tentunya perkataan itu bermanfaat oleh orang lain. Cukup sekian dari Ustadz, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.